Ahmad Syaroni, jawab ya tantangan debat dari aku. Kapan? Kasih tahu, kita jalankan, kita laksanakan. Banyak juri-juri debat yang profesional. Jangan ambil dari teman-teman kamu lagi. Nggak punya empati mereka semua soalnya. Ditantang debat warganet usai sebut, orang tolol sedunia. Ini jawaban Ahmad Sahroni. Politisi Partai Nasional Demokrat, Nasdem, Ahmad Sahroni mendapatkan sorotan dari warganet. Hal itu usai pernyataannya yang menyebut soal orang tolol sedunia saat merespons wacana pembubaran DPR RI viral di media sosial. Dalam keterangannya, Ahmad Sahroni yang juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI itu mengatakan siapa saja boleh mengkritik DPR RI, namun tidak boleh mencaci maki berlebihan, karena bisa merusak mental. Mental manusia yang begitu adalah mental manusia tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR, itu adalah orang tolol sedunia, kata Ahmad Sahroni saat kunjungan kerja di Polda Sumut, Jumat, 22 Agustus 2025. Menuai kecaman. Ucapan Ahmad Sahroni yang menyebut soal orang tolol sedunia, itu pun ramai dikritik netizen. Bahkan, mantan Wakapolri, Oegrosono pun turut mengomentari statement Ahmad Sahroni itu. Terbaru, Ahmad Sahroni juga ditantang debat oleh warganet yang tidak terima perihal pernyataannya soal orang tolol sedunia. Tantangan itu datang dari warganet bernama Salsa Erwina Hutagalung di media sosial Instagram. Perempuan yang mengaku juara debat di Nanyang Technology University dan mahasiswa berprestasi Universitas Gadjah Mada itu mengaku murka dengan statement Ahmad Sahroni yang ngatain rakyat tolol. Sini aku tantang debat kamu Ahmad Sahroni 88 dari partai official_Nasdem. Kita buktikan siapa yang sebenarnya tolol dan tidak bekerja untuk kepentingan rakyat. Kita pilih juri debat profesional kalau bisa YG internasional. Disaksikan seluruh masyarakat Indonesia. Berani? Bertanggung jawab sama kata dua kamu ngatain bos yang bayar gaji kamu. Tolol. Namanya gak tahu diri. Duitnya diembat. Dikatain, manusia maruk bin gak tahu diri, kata dia. Namun belakangan, Ahmad Sahroni mengaku tak akan meladeni orang yang mengajaknya debat itu. Dia mengatakan ingin bertapa. Ane gak akan ladenin orang YG ajak debat Ane. Ane mau bertapa DL biar pinter karena Ane masih blow on. Ane ini masih bego. Tulis dia di unggahan Instagramnya. Penjelasan Ahmad Sahroni soal orang tolol sedunia. Ahmad Sahroni menegaskan dirinya tidak pernah bermaksud merendahkan masyarakat yang belakangan menyerukan pembubaran DPR RI. Ia bahkan mengeklaim, pernyataan orang tolol sedunia yang menuai kritik sesungguhnya bukan ditujukan kepada publik, melainkan pada cara berpikir pihak yang menilai DPR bisa begitu saja dibubarkan. Kan gue tidak menyampaikan bahwa masyarakat yang mengatakan bubarkan DPR itu tolol, kan enggak ada, ujar Sahroni saat dihubungi Selasa, 26 Agustus 2025. Tapi untuk spesifik yang gue sampaikan bahwa bahasa tolol itu bukan pada objek, yang misalnya, itu masyarakat yang mengatakan bubar DPR adalah tolol. Enggak ada itu bahasa gue, imbuh dia. Menurut dia, ucapannya dipahami keliru sehingga kemudian digoreng seolah-olah ditujukan kepada masyarakat. Sahroni menegaskan, yang disorotinya adalah logika berpikir yang menilai DPR bisa dibubarkan hanya karena isu gaji dan tunjangan anggota. Iya, masalah ngomong bubarin pada pokok yang memang sebelumnya adalah ada problem tentang masalah gaji dan tunjangan. Nah, kan itu perlu dijelasin bagaimana itu tunjangan, bagaimana itu tunjangan rumah. Kan perlu penjelasan yang detail dan teknis, tutur Sahroni. Maka itu nggak make sense kalau pembubaran DPR cuma gara-gara yang tidak dapat informasi lengkap tentang tunjangan-tunjangan itu, ujar dia. Sahroni mengingatkan, pembubaran DPR justru berpotensi melemahkan sistem demokrasi. Menurut dia, DPR tetap dibutuhkan sebagai pengawas pemerintah agar kekuasaan presiden tidak berjalan tanpa kendali. Emang setelah bubar DPR, terus siapa yang mau menjalankan pengawasan pemerintahan? Kalau pemerintah langsung, misalnya presiden punya kekuasaan penuh, itu bahkan tidak bisa terkontrol dan membahayakan malah. Maka itu ada DPR untuk membuat balancing, agar republik ini semua tertata, ujar Sahroni. Politikus Partai Nasdem itu pun meyakini bahwa seruan pembubaran DPR ini dimunculkan oleh pihak-pihak yang belum memahami detail dinamika kerja lembaga perwakilan rakyat. Teman-teman yang pengen mau mengatakan bubar itu adalah yang belum mengetahui detail terjadinya, dinamika, apa yang dia ketahui. Sayang, seribu sayang. Kalau akhirnya cuma sesaat bilang bubarin DPR, kata Sahroni. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Apakah dengan membubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Nama Salsa Erwina Hutagalung menjadi sorotan setelah menantang debat Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni. Tantangan debat itu setelah pernyataan politikus Nasdem yang menyebut soal orang tolol sedunia saat merespons wacana pembubaran DPR RI viral di media sosial. Salsa menantang debat Ahmad Sahroni melalui akun Instagramnya @salsaer. Yang ngatain rakyat tolol, sini aku tantang debat kamu @Ahmad Sahroni 88 dari partai @official_bawah Nasdem. Kita buktikan siapa yang sebenarnya tolol dan tidak bekerja untuk kepentingan rakyat. Kita pilih juri debat profesional kalau bisa yang internasional, disaksikan seluruh masyarakat Indonesia. Berani, bertanggung jawab sama kata-kata kamu ngatain bos yang bayar gaji kamu, tolol. Namanya gak tahu diri, duitnya diembat, dikatain, manusia maruk bin gak tahu diri, kata dia. Sedangkan Ahmad Sahroni melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88 mengaku tidak akan meladeni orang yang mengajaknya debat. Ia mengaku ingin bertapa terlebih dahulu. Ane gak akan ladenin ork yang ajak debat Ane mau bertapa del biar pinter keren Ane masih blon. Ane ini masih bego, tulis dia di unggahan Instagramnya. Ia juga sempat mengunggah foto Salsa yang sedang berbicara di media televisi. Jauh ya ibu ini, elege lomba debat di Denmark yah, selamat ya bu semoga debatnya menang dan terus menang. Ibu juara dan juara A, tulisnya. Sebelumnya diberitakan, Ahmad Sahroni mengatakan siapa saja boleh mengkritik DPR RI. Namun tidak boleh mencaci maki berlebihan, karena bisa merusak mental. Salsa Erwina Hutagalung dikenal sebagai influencer. Ia merupakan pendiri akun @jadidewasa. Jadi Dewasa 101 JDW 101 merupakan channel podcast yang membahas tips dan trik tumbuh menjadi dewasa. Podcast akan membahas topik tentang mengenal identitas diri hingga topik seputar ekspektasi serta keuangan. Salsa juga mengaku sebagai juara debat di Nanyang Technology University pada tahun 2014. Ia juga tercatat sebagai mahasiswa berprestasi Universitas Gadjah Mada. Kini Salsa tinggal di Aarhus, kota terbesar kedua di Denmark. Akui dirinya, begok, Ahmad Sahroni tolak tantangan Salsa Erwina debat terbuka soal tunjangan DPR. Anggota DPR RI, Ahmad Sahroni angkat bicara setelah Salsa Erwina, seorang influencer sekaligus aktivis muda Indonesia yang baru-baru ini menantangnya debat terbuka terkait isu tunjangan DPR. Tantangan itu sebagai respons terhadap ucapan Ahmad Sahroni yang menyebut rakyat yang ingin membubarkan DPR sebagai tolol, dalam konteks perdebatan soal tunjangan rumah dinas anggota DPR, yang dikabarkan naik hingga 50 juta rupiah per bulan. Melalui unggahan Instagramnya, Kamis, 28 Agustus 2025, Ahmad Sahroni menolak ajakan debat tersebut dan menegaskan tak akan meladeni Salsa Erwina. Ia berguyon dengan nada bercanda, ingin bertapa terlebih dahulu. Ane gak akan ladenin orang YG ajak debat Ane. Ane mau bertapa DL biar pinter karena Ane masih blon. Ane ini masih bego, tulis Ahmad Sahroni di unggahan Instagramnya. Salah satu tanggapan yang muncul menyinggung soal keberanian Sahroni untuk menghadapi tantangan debat dari Salsa Erwina. Sebelumnya, ia juga sempat mengunggah foto Salsa yang sedang berbicara di media televisi. Sementara itu, Ahmad Sahroni menegaskan pernyataannya soal orang tolol sedunia bukan ditujukan kepada masyarakat secara umum, melainkan pada pola pikir pihak-pihak yang menilai DPR bisa dibubarkan begitu saja hanya karena isu gaji dan tunjangan. Kan gue tidak menyampaikan bahwa masyarakat yang mengatakan bubarkan DPR itu tolol, kan enggak ada, kata Sahroni, dikutip kompas.com, Selasa, 26 Agustus 2025. Bahasa tolol itu bukan pada objek masyarakat, tapi pada logika berpikir yang menganggap DPR bisa bubar hanya karena gaji dan tunjangan, ujarnya. Dia juga mengingatkan bahwa pembubaran DPR justru bisa melemahkan sistem demokrasi Indonesia. Menurut Sahroni, DPR tetap dibutuhkan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Emang setelah bubar DPR, siapa yang mau jalankan pengawasan? Kalau presiden pegang kekuasaan penuh tanpa DPR, justru bahaya, kata dia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Ex-Wakapolri,
Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno, buka suara terkait ucapan kontroversial Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni yang belakangan ini bikin publik geram. Ahmad Sahroni menyebut istilah orang tolol sedunia saat memberikan pernyataan terkait pembubaran DPR yang sempat diserukan masyarakat. Bagi sebagian besar publik, ucapan itu terdengar kasar dan melukai hati. Ugroseno pun menumpahkan ketersinggungannya di Instagram pribadinya. Saya sebagai Purnawirawan Polri merasa sakit hati dengan pernyataan Ahmad Sahroni yang mengatakan masyarakat tolol karena saya juga bagian dari masyarakat Indonesia, tulisnya. Sebagai seorang wakil rakyat, kata Ugroseno, Sahroni tidak sepantasnya mengucapkan perkataan kasar itu. Semestinya Sahroni lebih bisa memilih kata yang baik dan tidak melukai masyarakat Indonesia. Tidak sepantasnya orang yang dipilih rakyat memberikan pernyataan seperti itu, tutupnya. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ahmad Sahroni, jawab ya tantangan debat dari aku. Kapan? Kasih tahu, kita jalankan, kita laksanakan. Banyak juri-juri debat yang profesional. Jangan ambil dari teman-teman kamu lagi. Nggak punya empati mereka semua soalnya. Ditantang debat warganet usai sebut, orang tolol sedunia. Ini jawaban Ahmad Sahroni. Politisi Partai Nasional Demokrat, Nasdem, Ahmad Sahroni mendapatkan sorotan dari warganet. Hal itu usai pernyataannya yang menyebut soal orang tolol sedunia saat merespons wacana pembubaran DPR RI viral di media sosial. Dalam keterangannya, Ahmad Sahroni yang juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI itu mengatakan siapa saja boleh mengkritik DPR RI, namun tidak boleh mencaci maki berlebihan, karena bisa merusak mental. Mental manusia yang begitu adalah mental manusia tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR, itu adalah orang tolol sedunia, kata Ahmad Sahroni saat kunjungan kerja di Polda Sumut, Jumat, 22 Agustus 2025. Menuai kecaman. Ucapan Ahmad Sahroni yang menyebut soal orang tolol sedunia, itu pun ramai dikritik netizen. Bahkan, mantan Wakapolri, Ugroseno pun turut mengomentari statement Ahmad Sahroni itu. Terbaru, Ahmad Sahroni juga ditantang debat oleh warganet yang tidak terima perihal pernyataannya soal orang tolol sedunia. Tantangan itu datang dari warganet bernama Salsa Erwina Hutagalung di media sosial Instagram. Perempuan yang mengaku juara debat di Nanyang Technology University dan mahasiswa berprestasi Universitas Gadjah Mada itu mengaku murka dengan statement Ahmad Sahroni yang ngatain rakyat tolol. Sini aku tantang debat kamu Ahmad Sahroni 88 dari partai official_Nasdem. Kita buktikan siapa yang sebenarnya tolol dan tidak bekerja untuk kepentingan rakyat. Kita pilih juri debat profesional kalau bisa YG internasional. Disaksikan seluruh masyarakat Indonesia. Berani? Bertanggung jawab sama kata dua kamu ngatain bos yang bayar gaji kamu. Tolol. Namanya gak tahu diri. Duitnya diembat. Dikatain, manusia maruk bin gak tahu diri, kata dia. Namun belakangan, Ahmad Sahroni mengaku tak akan meladeni orang yang mengajaknya debat itu. Dia mengatakan ingin bertapa. Ane gak akan ladenin orang YG ajak debat Ane. Ane mau bertapa DL biar pinter karena Ane masih blon. Ane ini masih bego. Tulis dia di unggahan Instagramnya. Penjelasan Ahmad Sahroni soal orang tolol sedunia. Ahmad Sahroni menegaskan dirinya tidak pernah bermaksud merendahkan masyarakat yang belakangan menyerukan pembubaran DPR RI. Ia bahkan mengeklaim, pernyataan orang tolol sedunia yang menuai kritik sesungguhnya bukan ditujukan kepada publik, melainkan pada cara berpikir pihak yang menilai DPR bisa begitu saja dibubarkan. Kan gue tidak menyampaikan bahwa masyarakat yang mengatakan bubarkan DPR itu tolol, kan enggak ada, ujar Sahroni saat dihubungi Selasa, 26 Agustus 2025. Tapi untuk spesifik yang gue sampaikan bahwa bahasa tolol itu bukan pada objek, yang misalnya, itu masyarakat yang mengatakan bubar DPR adalah tolol. Enggak ada itu bahasa gue, imbuh dia. Menurut dia, ucapannya dipahami keliru sehingga kemudian digoreng seolah-olah ditujukan kepada masyarakat. Sahroni menegaskan, yang disorotinya adalah logika berpikir yang menilai DPR bisa dibubarkan hanya karena isu gaji dan tunjangan anggota. Iya, masalah ngomong bubarin pada pokok yang memang sebelumnya adalah ada problem tentang masalah gaji dan tunjangan. Nah, kan itu perlu dijelasin bagaimana itu tunjangan, bagaimana itu tunjangan rumah.
Kan perlu penjelasan yang detail dan teknis, tutur Sahroni. Maka itu nggak make sense kalau pembubaran DPR cuma gara-gara yang tidak dapat informasi lengkap tentang tunjangan-tunjangan itu, ujar dia. Sahroni mengingatkan, pembubaran DPR justru berpotensi melemahkan sistem demokrasi. Menurut dia, DPR tetap dibutuhkan sebagai pengawas pemerintah agar kekuasaan presiden tidak berjalan tanpa kendali. Emang setelah bubar DPR, terus siapa yang mau menjalankan pengawasan pemerintahan? Kalau pemerintah langsung, misalnya presiden punya kekuasaan penuh, itu bahkan tidak bisa terkontrol dan membahayakan malah. Maka itu ada DPR untuk membuat balancing, agar republik ini semua tertata, ujar Sahroni. Politikus Partai Nasdem itu pun meyakini bahwa seruan pembubaran DPR ini dimunculkan oleh pihak-pihak yang belum memahami detail dinamika kerja lembaga perwakilan rakyat. Teman-teman yang pengen mau mengatakan bubar itu adalah yang belum mengetahui detail terjadinya. Dinamika, apa yang dia ketahui. Sayang, 1000 sayang. Kalau akhirnya cuma sesaat bilang bubarin DPR, kata Sahroni. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Apakah dengan membubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Nama Salsa Erwina Hutagalung menjadi sorotan setelah menantang debat Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni. Tantangan debat itu setelah pernyataan politikus Nasdem yang menyebut soal orang tolol sedunia saat merespons wacana pembubaran DPR RI viral di media sosial. Salsa menantang debat Ahmad Sahroni melalui akun Instagramnya @salsaer. Yang ngatain rakyat tolol, sini aku tantang debat kamu @Ahmad Sahroni 88 dari partai @official_Nasdem. Kita buktikan siapa yang sebenarnya tolol dan tidak bekerja untuk kepentingan rakyat. Kita pilih juri debat profesional kalau bisa yang internasional, disaksikan seluruh masyarakat Indonesia. Berani, bertanggung jawab sama kata-kata kamu ngatain bos yang bayar gaji kamu, tolol. Namanya gak tahu diri, duitnya diembat, dikatain, manusia maruk bin gak tahu diri, kata dia. Sedangkan Ahmad Sahroni melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88 mengaku tidak akan meladeni orang yang mengajaknya debat. Ia mengaku ingin bertapa terlebih dahulu. Ane gak akan ladenin ork yang ajak debat Ane mau bertapa del biar pinter keren Ane masih blon. Ane ini masih bego, tulis dia di unggahan Instagramnya. Ia juga sempat mengunggah foto Salsa yang sedang berbicara di media televisi. Jauh ya ibu ini, elege lomba debat di Denmark yah, selamat ya bu semoga debatnya menang dan terus menang. Ibu juara dan juara A, tulisnya. Sebelumnya diberitakan, Ahmad Sahroni mengatakan siapa saja boleh mengkritik DPR RI. Namun tidak boleh mencaci maki berlebihan, karena bisa merusak mental. Salsa Erwina Hutagalung dikenal sebagai influencer. Ia merupakan pendiri akun @jadidewasa. Jadi Dewasa 101 JDW 101 merupakan channel podcast yang membahas tips dan trik tumbuh menjadi dewasa. Podcast akan membahas topik tentang mengenal identitas diri hingga topik seputar ekspektasi serta keuangan. Salsa juga mengaku sebagai juara debat di Nanyang Technology University pada tahun 2014. Ia juga tercatat sebagai mahasiswa berprestasi Universitas Gadjah Mada. Kini Salsa tinggal di Aarhus, kota terbesar kedua di Denmark. Akui dirinya, begok, Ahmad Sahroni tolak tantangan Salsa Erwina debat terbuka soal tunjangan DPR. Anggota DPR RI, Ahmad Sahroni angkat bicara setelah Salsa Erwina, seorang influencer sekaligus aktivis muda Indonesia yang baru-baru ini menantangnya debat terbuka terkait isu tunjangan DPR. Tantangan itu sebagai respons terhadap ucapan Ahmad Sahroni yang menyebut rakyat yang ingin membubarkan DPR sebagai tolol, dalam konteks perdebatan soal tunjangan rumah dinas anggota DPR, yang dikabarkan naik hingga 50 juta rupiah per bulan. Melalui unggahan Instagramnya, Kamis, 28 Agustus 2025, Ahmad Sahroni menolak ajakan debat tersebut dan menegaskan tak akan meladeni Salsa Erwina. Ia berguyon dengan nada bercanda, ingin bertapa terlebih dahulu. Ane gak akan ladenin orang YG ajak debat Ane. Ane mau bertapa DL biar pinter karena Ane masih blon. Ane ini masih bego, tulis Ahmad Sahroni di unggahan Instagramnya. Salah satu tanggapan yang muncul menyinggung soal keberanian Sahroni untuk menghadapi tantangan debat dari Salsa Erwina. Sebelumnya, ia juga sempat mengunggah foto Salsa yang sedang berbicara di media televisi. Sementara itu,
Ahmad Sahroni menegaskan pernyataannya soal orang tolol sedunia bukan ditujukan kepada masyarakat secara umum, melainkan pada pola pikir pihak-pihak yang menilai DPR bisa dibubarkan begitu saja hanya karena isu gaji dan tunjangan. Kan gue tidak menyampaikan bahwa masyarakat yang mengatakan bubarkan DPR itu tolol, kan enggak ada, kata Sahroni, dikutip Kompas.com, Selasa, 26 Agustus 2025. Bahasa tolol itu bukan pada objek masyarakat, tapi pada logika berpikir yang menganggap DPR bisa bubar hanya karena gaji dan tunjangan, ujarnya. Dia juga mengingatkan bahwa pembubaran DPR justru bisa melemahkan sistem demokrasi Indonesia. Menurut Sahroni, DPR tetap dibutuhkan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Emang setelah bubar DPR, siapa yang mau jalankan pengawasan? Kalau Presiden pegang kekuasaan penuh tanpa DPR, justru bahaya, kata dia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno, buka suara terkait ucapan kontroversial Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni yang belakangan ini bikin publik geram. Ahmad Sahroni menyebut istilah orang tolol sedunia saat memberikan pernyataan terkait pembubaran DPR yang sempat diserukan masyarakat. Bagi sebagian besar publik, ucapan itu terdengar kasar dan melukai hati. Ugroseno pun menumpahkan ketersinggungannya di Instagram pribadinya. Saya sebagai Purnawirawan Polri merasa sakit hati dengan pernyataan Ahmad Sahroni yang mengatakan masyarakat tolol karena saya juga bagian dari masyarakat Indonesia, tulisnya. Sebagai seorang wakil rakyat, kata Ugroseno, Sahroni tidak sepantasnya mengucapkan perkataan kasar itu. Semestinya Sahroni lebih bisa memilih kata yang baik dan tidak melukai masyarakat Indonesia. Tidak sepantasnya orang yang dipilih rakyat memberikan pernyataan seperti itu, tutupnya. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ahmad Sahroni, jawab ya tantangan debat dari aku. Kapan? Kasih tahu, kita jalankan, kita laksanakan. Banyak juri-juri debat yang profesional. Jangan ambil dari teman-teman kamu lagi. Nggak punya empati mereka semua soalnya. Ditantang debat warganet usai sebut, orang tolol sedunia. Ini jawaban Ahmad Sahroni. Politisi Partai Nasional Demokrat, Nasdem, Ahmad Sahroni mendapatkan sorotan dari warganet. Hal itu usai pernyataannya yang menyebut soal orang tolol sedunia saat merespons wacana pembubaran DPR RI viral di media sosial. Dalam keterangannya, Ahmad Sahroni yang juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI itu mengatakan siapa saja boleh mengkritik DPR RI, namun tidak boleh mencaci maki berlebihan, karena bisa merusak mental. Mental manusia yang begitu adalah mental manusia tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR, itu adalah orang tolol sedunia, kata Ahmad Sahroni saat kunjungan kerja di Polda Sumut, Jumat, 22 Agustus 2025. Menuai kecaman. Ucapan Ahmad Sahroni yang menyebut soal orang tolol sedunia, itu pun ramai dikritik netizen. Bahkan, mantan Wakapolri, Ugroseno pun turut mengomentari statement Ahmad Sahroni itu. Terbaru, Ahmad Sahroni juga ditantang debat oleh warganet yang tidak terima perihal pernyataannya soal orang tolol sedunia. Tantangan itu datang dari warganet bernama Salsa Erwina Hutagalung di media sosial Instagram. Perempuan yang mengaku juara debat di Nanyang Technology University dan mahasiswa berprestasi Universitas Gadjah Mada itu mengaku murka dengan statement Ahmad Sahroni yang ngatain rakyat tolol. Sini aku tantang debat kamu Ahmad Sahroni 88 dari partai official_Nasdem. Kita buktikan siapa yang sebenarnya tolol dan tidak bekerja untuk kepentingan rakyat. Kita pilih juri debat profesional kalau bisa YG internasional. Disaksikan seluruh masyarakat Indonesia. Berani? Bertanggung jawab sama kata dua kamu ngatain bos yang bayar gaji kamu. Tolol. Namanya gak tahu diri. Duitnya diembat. Dikatain, manusia maruk bin gak tahu diri, kata dia. Namun belakangan, Ahmad Sahroni mengaku tak akan meladeni orang yang mengajaknya debat itu. Dia mengatakan ingin bertapa. Ane gak akan ladenin orang YG ajak debat Ane. Ane mau bertapa DL biar pinter karena Ane masih blow on. Ane ini masih bego. Tulis dia di unggahan Instagramnya.
Penjelasan Ahmad Sahroni soal orang tolol sedunia. Ahmad Sahroni menegaskan dirinya tidak pernah bermaksud merendahkan masyarakat yang belakangan menyerukan pembubaran DPR RI. Ia bahkan mengeklaim, pernyataan orang tolol sedunia yang menuai kritik sesungguhnya bukan ditujukan kepada publik, melainkan pada cara berpikir pihak yang menilai DPR bisa begitu saja dibubarkan. Kan gue tidak menyampaikan bahwa masyarakat yang mengatakan bubarkan DPR itu tolol, kan enggak ada, ujar Sahroni saat dihubungi Selasa, 26 Agustus 2025. Tapi untuk spesifik yang gue sampaikan bahwa bahasa tolol itu bukan pada objek, yang misalnya, itu masyarakat yang mengatakan bubar DPR adalah tolol. Enggak ada itu bahasa gue, imbuh dia. Menurut dia, ucapannya dipahami keliru sehingga kemudian digoreng seolah-olah ditujukan kepada masyarakat. Sahroni menegaskan, yang disorotinya adalah logika berpikir yang menilai DPR bisa dibubarkan hanya karena isu gaji dan tunjangan anggota. Iya. Masalah ngomong bubarin pada pokok yang memang sebelumnya adalah ada problem tentang masalah gaji dan tunjangan. Nah, kan itu perlu dijelasin bagaimana itu tunjangan. Bagaimana itu tunjangan rumah. Kan perlu penjelasan yang detail dan teknis, tutur Sahroni. Maka itu nggak make sense kalau pembubaran DPR cuma gara-gara yang tidak dapat informasi lengkap tentang tunjangan-tunjangan itu, ujar dia. Sahroni mengingatkan, pembubaran DPR justru berpotensi melemahkan sistem demokrasi. Menurut dia, DPR tetap dibutuhkan sebagai pengawas pemerintah agar kekuasaan presiden tidak berjalan tanpa kendali. Emang setelah bubar DPR, terus siapa yang mau menjalankan pengawasan pemerintahan? Kalau pemerintah langsung, misalnya presiden punya kekuasaan penuh, itu bahkan tidak bisa terkontrol dan membahayakan malah. Maka itu ada DPR untuk membuat balancing, agar republik ini semua tertata, ujar Sahroni. Politikus Partai Nasdem itu pun meyakini bahwa seruan pembubaran DPR ini dimunculkan oleh pihak-pihak yang belum memahami detail dinamika kerja lembaga perwakilan rakyat. Teman-teman yang pengen mau mengatakan bubar itu adalah yang belum mengetahui detail terjadinya. Dinamika, apa yang dia ketahui. Sayang, 1000 sayang. Kalau akhirnya cuma sesaat bilang bubarin DPR, kata Sahroni. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Apakah dengan membubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Nama Salsa Erwina Huta Galung menjadi sorotan setelah menantang debat Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni. Tantangan debat itu setelah pernyataan politikus Nasdem yang menyebut soal orang tolol sedunia saat merespons wacana pembubaran DPR RI viral di media sosial. Salsa menantang debat Ahmad Sahroni melalui akun Instagramnya @salsaer. Yang ngatain rakyat tolol, sini aku tantang debat kamu @Ahmad Sahroni 88 dari partai @official_bawah Nasdem. Kita buktikan siapa yang sebenarnya tolol dan tidak bekerja untuk kepentingan rakyat. Kita pilih juri debat profesional kalau bisa yang internasional, disaksikan seluruh masyarakat Indonesia. Berani, bertanggung jawab sama kata-kata kamu ngatain bos yang bayar gaji kamu, tolol. Namanya gak tahu diri, duitnya diembat, dikatain, manusia maruk bin gak tahu diri, kata dia. Sedangkan Ahmad Sahroni melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88 mengaku tidak akan meladeni orang yang mengajaknya debat. Ia mengaku ingin bertapa terlebih dahulu. Ane gak akan ladenin ork yang ajak debat ane mau bertapa del biar pinter keren ane masih bloon. Ane ini masih bego, tulis dia di unggahan Instagramnya. Ia juga sempat mengunggah foto Salsa yang sedang berbicara di media televisi. Jauh ya ibu ini, elege lomba debat di Denmark yah, selamat ya bu semoga debatnya menang dan terus menang. Ibu juara dan juara A, tulisnya. Sebelumnya diberitakan, Ahmad Sahroni mengatakan siapa saja boleh mengkritik DPR RI. Namun tidak boleh mencaci maki berlebihan, karena bisa merusak mental. Salsa Erwina Huta Galung dikenal sebagai influencer. Ia merupakan pendiri akun @jadidewasa. Jadi Dewasa 101 JDW 101 merupakan channel podcast yang membahas tips dan trik tumbuh menjadi dewasa. Podcast akan membahas topik tentang mengenal identitas diri hingga topik seputar ekspektasi serta keuangan. Salsa juga mengaku sebagai juara debat di Nanyang Technology University pada tahun 2014. Ia juga tercatat sebagai mahasiswa berprestasi Universitas Gadjah Mada. Kini Salsa tinggal di Aarhus,
kota terbesar kedua di Denmark. Akui dirinya, begok, Ahmad Sahroni tolak tantangan Salsa Arwina debat terbuka soal tunjangan DPR. Anggota DPR RI, Ahmad Sahroni angkat bicara setelah Salsa Arwina, seorang influencer sekaligus aktivis muda Indonesia yang baru-baru ini menantangnya debat terbuka terkait isu tunjangan DPR. Tantangan itu sebagai respons terhadap ucapan Ahmad Sahroni yang menyebut rakyat yang ingin membubarkan DPR sebagai tolol, dalam konteks perdebatan soal tunjangan rumah dinas anggota DPR, yang dikabarkan naik hingga 50 juta rupiah per bulan. Melalui unggahan Instagramnya, Kamis, 28 Agustus 2025, Ahmad Sahroni menolak ajakan debat tersebut dan menegaskan tak akan meladeni Salsa Arwina. Ia berguyon dengan nada bercanda, ingin bertapa terlebih dahulu. Ane gak akan ladenin orang YG ajak debat Ane. Ane mau bertapa DL biar pinter karena Ane masih blon. Ane ini masih bego, tulis Ahmad Sahroni di unggahan Instagramnya. Salah satu tanggapan yang muncul menyinggung soal keberanian Sahroni untuk menghadapi tantangan debat dari Salsa Arwina. Sebelumnya, ia juga sempat mengunggah foto Salsa yang sedang berbicara di media televisi. Sementara itu, Ahmad Sahroni menegaskan pernyataannya soal orang tolol sedunia bukan ditujukan kepada masyarakat secara umum, melainkan pada pola pikir pihak-pihak yang menilai DPR bisa dibubarkan begitu saja hanya karena isu gaji dan tunjangan. Kan gue tidak menyampaikan bahwa masyarakat yang mengatakan bubarkan DPR itu tolol. Kan enggak ada, kata Sahroni, dikutip kompas.com, Selasa, 26 Agustus 2025. Bahasa tolol itu bukan pada objek masyarakat, tapi pada logika berpikir yang menganggap DPR bisa bubar hanya karena gaji dan tunjangan, ujarnya. Dia juga mengingatkan bahwa pembubaran DPR justru bisa melemahkan sistem demokrasi Indonesia. Menurut Sahroni, DPR tetap dibutuhkan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Emang setelah bubar DPR, siapa yang mau jalankan pengawasan? Kalau presiden pegang kekuasaan penuh tanpa DPR, justru bahaya, kata dia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno, buka suara terkait ucapan kontroversial Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni yang belakangan ini bikin publik geram. Ahmad Sahroni menyebut istilah orang tolol sedunia saat memberikan pernyataan terkait pembubaran DPR yang sempat diserukan masyarakat. Bagi sebagian besar publik, ucapan itu terdengar kasar dan melukai hati. Ugroseno pun menumpahkan ketersinggungannya di Instagram pribadinya. Saya sebagai Purnawirawan Polri merasa sakit hati dengan pernyataan Ahmad Sahroni yang mengatakan masyarakat tolol karena saya juga bagian dari masyarakat Indonesia, tulisnya. Sebagai seorang wakil rakyat, kata Ugroseno, Sahroni tidak sepantasnya mengucapkan perkataan kasar itu. Semestinya Sahroni lebih bisa memilih kata yang baik dan tidak melukai masyarakat Indonesia. Tidak sepantasnya orang yang dipilih rakyat memberikan pernyataan seperti itu, tutupnya. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ahmad Sahroni, jawab ya tantangan debat dari aku. Kapan? Kasih tahu, kita jalankan, kita laksanakan. Banyak juri-juri debat yang profesional. Jangan ambil dari teman-teman kamu lagi. Nggak punya empati mereka semua soalnya. Ditantang debat warganet usai sebut, orang tolol sedunia. Ini jawaban Ahmad Sahroni. Politisi Partai Nasional Demokrat, Nasdem, Ahmad Sahroni mendapatkan sorotan dari warganet. Hal itu usai pernyataannya yang menyebut soal orang tolol sedunia saat merespons wacana pembubaran DPR RI viral di media sosial. Dalam keterangannya, Ahmad Sahroni yang juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI itu mengatakan siapa saja boleh mengkritik DPR RI, namun tidak boleh mencaci maki berlebihan, karena bisa merusak mental. Mental manusia yang begitu adalah mental manusia tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR, itu adalah orang tolol sedunia, kata Ahmad Sahroni saat kunjungan kerja di Polda Sumut, Jumat, 22 Agustus 2025. Menuai kecaman. Ucapan Ahmad Sahroni yang menyebut soal orang tolol sedunia, itu pun ramai dikritik netizen. Bahkan, mantan Wakapolri, Ugroseno pun turut mengomentari statement Ahmad Sahroni itu. Terbaru,
Ahmad Sahroni juga ditantang debat oleh warganet yang tidak terima perihal pernyataannya soal orang tolol sedunia. Tantangan itu datang dari warganet bernama Salsa Erwina Hutagalung di media sosial Instagram. Perempuan yang mengaku juara debat di Nanyang Technology University dan mahasiswa berprestasi Universitas Gadjah Mada itu mengaku murka dengan statement Ahmad Sahroni yang ngatain rakyat tolol. Sini aku tantang debat kamu Ahmad Sahroni 88 dari partai official_Nasdem. Kita buktikan siapa yang sebenarnya tolol dan tidak bekerja untuk kepentingan rakyat. Kita pilih juri debat profesional kalau bisa YG internasional. Disaksikan seluruh masyarakat Indonesia. Berani? Bertanggung jawab sama kata dua kamu ngatain bos yang bayar gaji kamu. Tolol. Namanya gak tahu diri. Duitnya diembat. Dikatain, manusia maruk bin gak tahu diri. Kata dia. Namun belakangan, Ahmad Sahroni mengaku tak akan meladeni orang yang mengajaknya debat itu. Dia mengatakan ingin bertapa. Ane gak akan ladenin orang YG ajak debat Ane. Ane mau bertapa DL biar pinter karena Ane masih blow on. Ane ini masih bego. Tulis dia di unggahan Instagramnya. Penjelasan Ahmad Sahroni soal orang tolol sedunia. Ahmad Sahroni menegaskan dirinya tidak pernah bermaksud merendahkan masyarakat yang belakangan menyerukan pembubaran DPR RI. Ia bahkan mengeklaim, pernyataan orang tolol sedunia yang menuai kritik sesungguhnya bukan ditujukan kepada publik, melainkan pada cara berpikir pihak yang menilai DPR bisa begitu saja dibubarkan. Kan gue tidak menyampaikan bahwa masyarakat yang mengatakan bubarkan DPR itu tolol. Kan enggak ada. Ujar Sahroni saat dihubungi Selasa, 26 Agustus 2025. Tapi untuk spesifik yang gue sampaikan bahwa bahasa tolol itu bukan pada objek, yang misalnya, itu masyarakat yang mengatakan bubar DPR adalah tolol. Enggak ada itu bahasa gue. Imbuh dia. Menurut dia, ucapannya dipahami keliru sehingga kemudian digoreng seolah-olah ditujukan kepada masyarakat. Sahroni menegaskan, yang disorotinya adalah logika berpikir yang menilai DPR bisa dibubarkan hanya karena isu gaji dan tunjangan anggota. Iya, masalah ngomong bubarin pada pokok yang memang sebelumnya adalah ada problem tentang masalah gaji dan tunjangan. Nah, kan itu perlu dijelasin bagaimana itu tunjangan. Bagaimana itu tunjangan rumah. Kan perlu penjelasan yang detail dan teknis. Tutur Sahroni. Maka itu nggak make sense kalau pembubaran DPR cuma gara-gara yang tidak dapat informasi lengkap tentang tunjangan-tunjangan itu, ujar dia. Sahroni mengingatkan, pembubaran DPR justru berpotensi melemahkan sistem demokrasi. Menurut dia, DPR tetap dibutuhkan sebagai pengawas pemerintah agar kekuasaan presiden tidak berjalan tanpa kendali. Emang setelah bubar DPR, terus siapa yang mau menjalankan pengawasan pemerintahan? Kalau pemerintah langsung, misalnya presiden punya kekuasaan penuh, itu bahkan tidak bisa terkontrol dan membahayakan malah. Maka itu ada DPR untuk membuat balancing, agar republik ini semua tertata, ujar Sahroni. Politikus Partai Nasdem itu pun meyakini bahwa seruan pembubaran DPR ini dimunculkan oleh pihak-pihak yang belum memahami detail dinamika kerja lembaga perwakilan rakyat. Teman-teman yang pengen mau mengatakan bubar itu adalah yang belum mengetahui detail terjadinya. Dinamika, apa yang dia ketahui. Sayang, 1000 sayang. Kalau akhirnya cuma sesaat bilang bubarin DPR, kata Sahroni. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Apakah dengan membubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Nama Salsa Erwina Hutagalung menjadi sorotan setelah menantang debat Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni. Tantangan debat itu setelah pernyataan politikus Nasdem yang menyebut soal orang tolol sedunia saat merespons wacana pembubaran DPR RI viral di media sosial. Salsa menantang debat Ahmad Sahroni melalui akun Instagramnya @salsaer. Yang ngatain rakyat tolol, sini aku tantang debat kamu @Ahmad Sahroni 88 dari partai @official_Nasdem. Kita buktikan siapa yang sebenarnya tolol dan tidak bekerja untuk kepentingan rakyat. Kita pilih juri debat profesional kalau bisa yang internasional, disaksikan seluruh masyarakat Indonesia. Berani, bertanggung jawab sama kata-kata kamu ngatain bos yang bayar gaji kamu, tolol. Namanya gak tahu diri, duitnya diembat, dikatain, manusia maruk bin gak tahu diri, kata dia. Sedangkan Ahmad Sahroni melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88 mengaku tidak akan meladeni orang yang mengajaknya debat. Ia mengaku ingin bertapa terlebih dahulu.
Ane gak akan ladenin ork yang ajak debat Ane mau bertapa del biar pinter keren Ane masih blon. Ane ini masih bego, tulis dia di unggahan Instagramnya. Ia juga sempat mengunggah foto Salsa yang sedang berbicara di media televisi. Jauh ya ibu ini, elege lomba debat di Denmark ya, selamat ya bu semoga debatnya menang dan terus menang. Ibu juara dan juara A, tulisnya. Sebelumnya diberitakan, Ahmad Sahroni mengatakan siapa saja boleh mengkritik DPR RI. Namun tidak boleh mencaci maki berlebihan, karena bisa merusak mental. Salsa Erwina Hutagalung dikenal sebagai influencer. Ia merupakan pendiri akun @jadidewasa. Jadi Dewasa 101 JDW 101 merupakan channel podcast yang membahas tips dan trik tumbuh menjadi dewasa. Podcast akan membahas topik tentang mengenal identitas diri hingga topik seputar ekspektasi serta keuangan. Salsa juga mengaku sebagai juara debat di Nanyang Technology University pada tahun 2014. Ia juga tercatat sebagai mahasiswa berprestasi Universitas Gadjah Mada. Kini Salsa tinggal di Aarhus, kota terbesar kedua di Denmark. Akui dirinya, begok, Ahmad Sahroni tolak tantangan Salsa Erwina debat terbuka soal tunjangan DPR. Anggota DPR RI, Ahmad Sahroni angkat bicara setelah Salsa Erwina, seorang influencer sekaligus aktivis muda Indonesia yang baru-baru ini menantangnya debat terbuka terkait isu tunjangan DPR. Tantangan itu sebagai respons terhadap ucapan Ahmad Sahroni yang menyebut rakyat yang ingin membubarkan DPR sebagai tolol, dalam konteks perdebatan soal tunjangan rumah dinas anggota DPR, yang dikabarkan naik hingga 50 juta rupiah per bulan. Melalui unggahan Instagramnya, Kamis, 28 Agustus 2025, Ahmad Sahroni menolak ajakan debat tersebut dan menegaskan tak akan meladeni Salsa Erwina. Ia berguyon dengan nada bercanda, ingin bertapa terlebih dahulu. Ane gak akan ladenin orang YG ajak debat Ane. Ane mau bertapa DL biar pinter karena Ane masih blon. Ane ini masih bego, tulis Ahmad Sahroni di unggahan Instagramnya. Salah satu tanggapan yang muncul menyinggung soal keberanian Sahroni untuk menghadapi tantangan debat dari Salsa Erwina. Sebelumnya, ia juga sempat mengunggah foto Salsa yang sedang berbicara di media televisi. Sementara itu, Ahmad Sahroni menegaskan pernyataannya soal orang tolol sedunia bukan ditujukan kepada masyarakat secara umum, melainkan pada pola pikir pihak-pihak yang menilai DPR bisa dibubarkan begitu saja hanya karena isu gaji dan tunjangan. Kan gue tidak menyampaikan bahwa masyarakat yang mengatakan bubarkan DPR itu tolol, kan enggak ada, kata Sahroni, dikutip kompas.com, Selasa, 26 Agustus 2025. Bahasa tolol itu bukan pada objek masyarakat, tapi pada logika berpikir yang menganggap DPR bisa bubar hanya karena gaji dan tunjangan, ujarnya. Dia juga mengingatkan bahwa pembubaran DPR justru bisa melemahkan sistem demokrasi Indonesia. Menurut Sahroni, DPR tetap dibutuhkan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Emang setelah bubar DPR, siapa yang mau jalankan pengawasan? Kalau presiden pegang kekuasaan penuh tanpa DPR, justru bahaya, kata dia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno, buka suara terkait ucapan kontroversial Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni yang belakangan ini bikin publik geram. Ahmad Sahroni menyebut istilah orang tolol sedunia saat memberikan pernyataan terkait pembubaran DPR yang sempat diserukan masyarakat. Bagi sebagian besar publik, ucapan itu terdengar kasar dan melukai hati. Ugroseno pun menumpahkan ketersinggungannya di Instagram pribadinya. Saya sebagai Purnawirawan Polri merasa sakit hati dengan pernyataan Ahmad Sahroni yang mengatakan masyarakat tolol karena saya juga bagian dari masyarakat Indonesia, tulisnya. Sebagai seorang wakil rakyat, kata Ugroseno, Sahroni tidak sepantasnya mengucapkan perkataan kasar itu. Semestinya Sahroni lebih bisa memilih kata yang baik dan tidak melukai masyarakat Indonesia. Tidak sepantasnya orang yang dipilih rakyat memberikan pernyataan seperti itu, tutupnya. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ahmad Sahroni,
Jawab ya tantangan debat dari aku. Kapan? Kasih tahu. Kita jalankan, kita laksanakan. Banyak juri-juri debat yang profesional. Jangan ambil dari teman-teman kamu lagi. Nggak punya empati mereka semua soalnya. Ditantang debat warganet usai sebut, orang tolol sedunia. Ini jawaban Ahmad Sahroni. Politisi Partai Nasional Demokrat, Nasdem, Ahmad Sahroni mendapatkan sorotan dari warganet. Hal itu usai pernyataannya yang menyebut soal orang tolol sedunia saat merespons wacana pembubaran DPR RI viral di media sosial. Dalam keterangannya, Ahmad Sahroni yang juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI itu mengatakan siapa saja boleh mengkritik DPR RI, namun tidak boleh mencaci maki berlebihan, karena bisa merusak mental. Mental manusia yang begitu adalah mental manusia tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR, itu adalah orang tolol sedunia, kata Ahmad Sahroni saat kunjungan kerja di Polda Sumut, Jumat, 22 Agustus 2025. Menuai kecaman. Ucapan Ahmad Sahroni yang menyebut soal orang tolol sedunia, itu pun ramai dikritik netizen. Bahkan, mantan Wakapolri, Oegroseno pun turut mengomentari statement Ahmad Sahroni itu. Terbaru, Ahmad Sahroni juga ditantang debat oleh warganet yang tidak terima perihal pernyataannya soal orang tolol sedunia. Tantangan itu datang dari warganet bernama Salsa Erwina Hutagalung di media sosial Instagram. Perempuan yang mengaku juara debat di Nanyang Technology University dan mahasiswa berprestasi Universitas Gadjah Mada itu mengaku murka dengan statement Ahmad Sahroni yang ngatain rakyat tolol. Sini aku tantang debat kamu Ahmad Sahroni 88 dari partai official_Nasdem. Kita buktikan siapa yang sebenarnya tolol dan tidak bekerja untuk kepentingan rakyat. Kita pilih juri debat profesional kalau bisa YG internasional. Disaksikan seluruh masyarakat Indonesia. Berani? Bertanggung jawab sama kata dua kamu ngatain bos yang bayar gaji kamu. Tolol. Namanya gak tahu diri. Duitnya diembat. Dikatain, manusia maruk bin gak tahu diri, kata dia. Namun belakangan, Ahmad Sahroni mengaku tak akan meladeni orang yang mengajaknya debat itu. Dia mengatakan ingin bertapa. Ane gak akan ladenin orang YG ajak debat Ane. Ane mau bertapa DL biar pinter karena Ane masih blon. Ane ini masih bego. Tulis dia di unggahan Instagramnya. Penjelasan Ahmad Sahroni soal orang tolol sedunia. Ahmad Sahroni menegaskan dirinya tidak pernah bermaksud merendahkan masyarakat yang belakangan menyerukan pembubaran DPR RI. Ia bahkan mengeklaim, pernyataan orang tolol sedunia yang menuai kritik sesungguhnya bukan ditujukan kepada publik, melainkan pada cara berpikir pihak yang menilai DPR bisa begitu saja dibubarkan. Kan gue tidak menyampaikan bahwa masyarakat yang mengatakan bubarkan DPR itu tolol, kan enggak ada, ujar Sahroni saat dihubungi Selasa, 26 Agustus 2025. Tapi untuk spesifik yang gue sampaikan bahwa bahasa tolol itu bukan pada objek, yang misalnya, itu masyarakat yang mengatakan bubar DPR adalah tolol. Enggak ada itu bahasa gue, imbuh dia. Menurut dia, ucapannya dipahami keliru sehingga kemudian digoreng seolah-olah ditujukan kepada masyarakat. Sahroni menegaskan, yang disorotinya adalah logika berpikir yang menilai DPR bisa dibubarkan hanya karena isu gaji dan tunjangan anggota. Iya, masalah ngomong bubarin pada pokok yang memang sebelumnya adalah ada problem tentang masalah gaji dan tunjangan. Nah, kan itu perlu dijelasin bagaimana itu tunjangan, bagaimana itu tunjangan rumah. Kan perlu penjelasan yang detail dan teknis, tutur Sahroni. Maka itu nggak make sense kalau pembubaran DPR cuma gara-gara yang tidak dapat informasi lengkap tentang tunjangan-tunjangan itu, ujar dia. Sahroni mengingatkan, pembubaran DPR justru berpotensi melemahkan sistem demokrasi. Menurut dia, DPR tetap dibutuhkan sebagai pengawas pemerintah agar kekuasaan presiden tidak berjalan tanpa kendali. Emang setelah bubar DPR, terus siapa yang mau menjalankan pengawasan pemerintahan? Kalau pemerintah langsung, misalnya presiden punya kekuasaan penuh, itu bahkan tidak bisa terkontrol dan membahayakan malah. Maka itu ada DPR untuk membuat balancing, agar republik ini semua tertata, ujar Sahroni. Politikus Partai Nasdem itu pun meyakini bahwa seruan pembubaran DPR ini dimunculkan oleh pihak-pihak yang belum memahami detail dinamika kerja lembaga perwakilan rakyat. Teman-teman yang pengen mau mengatakan bubar itu adalah yang belum mengetahui detail terjadinya, dinamika, apa yang dia ketahui. Sayang, 1000 sayang. Kalau akhirnya cuma sesaat bilang bubarin DPR, kata Sahroni. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Apakah dengan membubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Nama Salsa Erwina Huta Galung menjadi sorotan setelah menantang debat Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni. Tantangan debat itu setelah pernyataan politikus Nasdem yang menyebut soal orang tolol sedunia saat merespons wacana pembubaran DPR RI viral di media sosial. Salsa menantang debat Ahmad Sahroni melalui akun Instagramnya @salsaer. Yang ngatain rakyat tolol, sini aku tantang debat kamu @Ahmad Sahroni 88 dari partai @official_bawah Nasdem. Kita buktikan siapa yang sebenarnya tolol dan tidak bekerja untuk kepentingan rakyat. Kita pilih juri debat profesional kalau bisa yang internasional, disaksikan seluruh masyarakat Indonesia. Berani, bertanggung jawab sama kata-kata kamu ngatain bos yang bayar gaji kamu, tolol. Namanya gak tahu diri, duitnya diembat, dikatain, manusia maruk bin gak tahu diri, kata dia. Sedangkan Ahmad Sahroni melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88 mengaku tidak akan meladeni orang yang mengajaknya debat. Ia mengaku ingin bertapa terlebih dahulu. Ane gak akan ladenin ork yang ajak debat Ane mau bertapa del biar pinter keren Ane masih blon. Ane ini masih bego, tulis dia di unggahan Instagramnya. Ia juga sempat mengunggah foto Salsa yang sedang berbicara di media televisi. Jauh ya ibu ini, elege lomba debat di Denmark yah, selamat ya bu semoga debatnya menang dan terus menang. Ibu juara dan juara A, tulisnya. Sebelumnya diberitakan, Ahmad Sahroni mengatakan siapa saja boleh mengkritik DPR RI. Namun tidak boleh mencaci maki berlebihan, karena bisa merusak mental. Salsa Erwina Huta Galung dikenal sebagai influencer. Ia merupakan pendiri akun @jadidewasa. Jadi Dewasa 101 JDW 101 merupakan channel podcast yang membahas tips dan trik tumbuh menjadi dewasa. Podcast akan membahas topik tentang mengenal identitas diri hingga topik seputar ekspektasi serta keuangan. Salsa juga mengaku sebagai juara debat di Nanyang Technology University pada tahun 2014. Ia juga tercatat sebagai mahasiswa berprestasi Universitas Gadjah Mada. Kini Salsa tinggal di Aarhus, kota terbesar kedua di Denmark. Akui dirinya, begok, Ahmad Sahroni tolak tantangan Salsa Erwina debat terbuka soal tunjangan DPR. Anggota DPR RI, Ahmad Sahroni angkat bicara setelah Salsa Erwina, seorang influencer sekaligus aktivis muda Indonesia yang baru-baru ini menantangnya debat terbuka terkait isu tunjangan DPR. Tantangan itu sebagai respons terhadap ucapan Ahmad Sahroni yang menyebut rakyat yang ingin membubarkan DPR sebagai tolol, dalam konteks perdebatan soal tunjangan rumah dinas anggota DPR, yang dikabarkan naik hingga 50 juta rupiah per bulan. Melalui unggahan Instagramnya, Kamis, 28 Agustus 2025, Ahmad Sahroni menolak ajakan debat tersebut dan menegaskan tak akan meladeni Salsa Erwina. Ia berguyon dengan nada bercanda, ingin bertapa terlebih dahulu. Ane gak akan ladenin orang YG ajak debat Ane. Ane mau bertapa DL biar pinter karena Ane masih blon. Ane ini masih bego, tulis Ahmad Sahroni di unggahan Instagramnya. Salah satu tanggapan yang muncul menyinggung soal keberanian Sahroni untuk menghadapi tantangan debat dari Salsa Erwina. Sebelumnya, ia juga sempat mengunggah foto Salsa yang sedang berbicara di media televisi. Sementara itu, Ahmad Sahroni menegaskan pernyataannya soal orang tolol sedunia bukan ditujukan kepada masyarakat secara umum, melainkan pada pola pikir pihak-pihak yang menilai DPR bisa dibubarkan begitu saja hanya karena isu gaji dan tunjangan. Kan gue tidak menyampaikan bahwa masyarakat yang mengatakan bubarkan DPR itu tolol. Kan enggak ada. Kata Sahroni, dikutip kompas.com, Selasa, 26 Agustus 2025. Bahasa tolol itu bukan pada objek masyarakat, tapi pada logika berpikir yang menganggap DPR bisa bubar hanya karena gaji dan tunjangan, ujarnya. Dia juga mengingatkan bahwa pembubaran DPR justru bisa melemahkan sistem demokrasi Indonesia. Menurut Sahroni, DPR tetap dibutuhkan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Emang setelah bubar DPR, siapa yang mau jalankan pengawasan? Kalau presiden pegang kekuasaan penuh tanpa DPR, justru bahaya, kata dia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia.
ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno, buka suara terkait ucapan kontroversial Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni yang belakangan ini bikin publik geram. Ahmad Sahroni menyebut istilah orang tolol sedunia saat memberikan pernyataan terkait pembubaran DPR yang sempat diserukan masyarakat. Bagi sebagian besar publik, ucapan itu terdengar kasar dan melukai hati. Ugroseno pun menumpahkan ketersinggungannya di Instagram pribadinya. Saya sebagai Purnawirawan Polri merasa sakit hati dengan pernyataan Ahmad Sahroni yang mengatakan masyarakat tolol karena saya juga bagian dari masyarakat Indonesia, tulisnya. Sebagai seorang wakil rakyat, kata Ugroseno, Sahroni tidak sepantasnya mengucapkan perkataan kasar itu. Semestinya Sahroni lebih bisa memilih kata yang baik dan tidak melukai masyarakat Indonesia. Tidak sepantasnya orang yang dipilih rakyat memberikan pernyataan seperti itu, tutupnya. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ahmad Sahroni, jawab ya tantangan debat dari aku. Kapan? Kasih tahu, kita jalankan, kita laksanakan. Banyak juri-juri debat yang profesional. Jangan ambil dari teman-teman kamu lagi. Nggak punya empati mereka semua soalnya. Ditantang debat warganet usai sebut, orang tolol sedunia. Ini jawaban Ahmad Sahroni. Politisi Partai Nasional Demokrat, Nasdem, Ahmad Sahroni mendapatkan sorotan dari warganet. Hal itu usai pernyataannya yang menyebut soal orang tolol sedunia saat merespons wacana pembubaran DPR RI viral di media sosial. Dalam keterangannya, Ahmad Sahroni yang juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI itu mengatakan siapa saja boleh mengkritik DPR RI, namun tidak boleh mencaci maki berlebihan, karena bisa merusak mental. Mental manusia yang begitu adalah mental manusia tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR, itu adalah orang tolol sedunia, kata Ahmad Sahroni saat kunjungan kerja di Polda Sumut, Jumat, 22 Agustus 2025. Menuai kecaman. Ucapan Ahmad Sahroni yang menyebut soal orang tolol sedunia, itu pun ramai dikritik netizen. Bahkan, mantan Wakapolri, Ugroseno pun turut mengomentari statement Ahmad Sahroni itu. Terbaru, Ahmad Sahroni juga ditantang debat oleh warganet yang tidak terima perihal pernyataannya soal orang tolol sedunia. Tantangan itu datang dari warganet bernama Salsa Erwina Hutagalung di media sosial Instagram. Perempuan yang mengaku juara debat di Nanyang Technology University dan mahasiswa berprestasi Universitas Gajah Mada itu mengaku murka dengan statement Ahmad Sahroni yang ngatain rakyat tolol. Sini aku tantang debat kamu Ahmad Sahroni 88 dari partai official_Nasdem. Kita buktikan siapa yang sebenarnya tolol dan tidak bekerja untuk kepentingan rakyat. Kita pilih juri debat profesional kalau bisa YG internasional. Disaksikan seluruh masyarakat Indonesia. Berani? Bertanggung jawab sama kata dua kamu ngatain bos yang bayar gaji kamu. Tolol. Namanya gak tahu diri. Duitnya diembat. Dikatain, manusia maruk bin gak tahu diri, kata dia. Namun belakangan, Ahmad Sahroni mengaku tak akan meladeni orang yang mengajaknya debat itu. Dia mengatakan ingin bertapa. Ane gak akan ladenin orang YG ajak debat Ane. Ane mau bertapa DL biar pinter karena Ane masih blon. Ane ini masih bego. Tulis dia di unggahan Instagramnya. Penjelasan Ahmad Sahroni soal orang tolol sedunia. Ahmad Sahroni menegaskan dirinya tidak pernah bermaksud merendahkan masyarakat yang belakangan menyerukan pembubaran DPR RI. Ia bahkan mengeklaim, pernyataan orang tolol sedunia yang menuai kritik sesungguhnya bukan ditujukan kepada publik, melainkan pada cara berpikir pihak yang menilai DPR bisa begitu saja dibubarkan. Kan gue tidak menyampaikan bahwa masyarakat yang mengatakan bubarkan DPR itu tolol, kan enggak ada, ujar Sahroni saat dihubungi Selasa, 26 Agustus 2025. Tapi untuk spesifik yang gue sampaikan bahwa bahasa tolol itu bukan pada objek, yang misalnya, itu masyarakat yang mengatakan bubar DPR adalah tolol. Enggak ada itu bahasa gue, imbuh dia. Menurut dia, ucapannya dipahami keliru sehingga kemudian digoreng seolah-olah ditujukan kepada masyarakat. Sahroni menegaskan, yang disorotinya adalah logika berpikir yang menilai DPR bisa dibubarkan hanya karena isu gaji dan tunjangan anggota. Iya, masalah ngomong bubarin pada pokok yang memang sebelumnya adalah ada problem tentang masalah gaji dan tunjangan. Nah, kan itu perlu dijelasin bagaimana itu tunjangan. Bagaimana itu tunjangan rumah.
Kan perlu penjelasan yang detail dan teknis, tutur Sahroni. Maka itu nggak make sense kalau pembubaran DPR cuma gara-gara yang tidak dapat informasi lengkap tentang tunjangan-tunjangan itu, ujar dia. Sahroni mengingatkan, pembubaran DPR justru berpotensi melemahkan sistem demokrasi. Menurut dia, DPR tetap dibutuhkan sebagai pengawas pemerintah agar kekuasaan presiden tidak berjalan tanpa kendali. Emang setelah bubar DPR, terus siapa yang mau menjalankan pengawasan pemerintahan? Kalau pemerintah langsung, misalnya presiden punya kekuasaan penuh, itu bahkan tidak bisa terkontrol dan membahayakan malah. Maka itu ada DPR untuk membuat balancing, agar republik ini semua tertata, ujar Sahroni. Politikus Partai Nasdem itu pun meyakini bahwa seruan pembubaran DPR ini dimunculkan oleh pihak-pihak yang belum memahami detail dinamika kerja lembaga perwakilan rakyat. Teman-teman yang pengen mau mengatakan bubar itu adalah yang belum mengetahui detail terjadinya. Dinamika, apa yang dia ketahui. Sayang, 1000 sayang. Kalau akhirnya cuma sesaat bilang bubarin DPR, kata Sahroni. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Apakah dengan membubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Nama Salsa Erwina Huta Galung menjadi sorotan setelah menantang debat Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni. Tantangan debat itu setelah pernyataan politikus Nasdem yang menyebut soal orang tolol sedunia saat merespons wacana pembubaran DPR RI viral di media sosial. Salsa menantang debat Ahmad Sahroni melalui akun Instagramnya @salsaer. Yang ngatain rakyat tolol, sini aku tantang debat kamu @Ahmad Sahroni 88 dari partai @official_bawah Nasdem. Kita buktikan siapa yang sebenarnya tolol dan tidak bekerja untuk kepentingan rakyat. Kita pilih juri debat profesional kalau bisa yang internasional, disaksikan seluruh masyarakat Indonesia. Berani, bertanggung jawab sama kata-kata kamu ngatain bos yang bayar gaji kamu, tolol. Namanya gak tahu diri, duitnya diembat, dikatain, manusia maruk bin gak tahu diri, kata dia. Sedangkan Ahmad Sahroni melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88 mengaku tidak akan meladeni orang yang mengajaknya debat. Ia mengaku ingin bertapa terlebih dahulu. Ane gak akan ladenin ork yang ajak debat ane mau bertapa del biar pinter keren ane masih blon. Ane ini masih bego, tulis dia di unggahan Instagramnya. Ia juga sempat mengunggah foto Salsa yang sedang berbicara di media televisi. Jauh ya ibu ini, elege lomba debat di Denmark yah, selamat ya bu semoga debatnya menang dan terus menang. Ibu juara dan juara A, tulisnya. Sebelumnya diberitakan, Ahmad Sahroni mengatakan siapa saja boleh mengkritik DPR RI. Namun tidak boleh mencaci maki berlebihan, karena bisa merusak mental. Salsa Erwina Huta Galung dikenal sebagai influencer. Ia merupakan pendiri akun @jadidewasa. Jadi Dewasa 101 JDW 101 merupakan channel podcast yang membahas tips dan trik tumbuh menjadi dewasa. Podcast akan membahas topik tentang mengenal identitas diri hingga topik seputar ekspektasi serta keuangan. Salsa juga mengaku sebagai juara debat di Nanyang Technology University pada tahun 2014. Ia juga tercatat sebagai mahasiswa berprestasi Universitas Gadjah Mada. Kini Salsa tinggal di Aarhus, kota terbesar kedua di Denmark. Akui dirinya, begok, Ahmad Sahroni tolak tantangan Salsa Erwina debat terbuka soal tunjangan DPR. Anggota DPR RI, Ahmad Sahroni angkat bicara setelah Salsa Erwina, seorang influencer sekaligus aktivis muda Indonesia yang baru-baru ini menantangnya debat terbuka terkait isu tunjangan DPR. Tantangan itu sebagai respons terhadap ucapan Ahmad Sahroni yang menyebut rakyat yang ingin membubarkan DPR sebagai tolol, dalam konteks perdebatan soal tunjangan rumah dinas anggota DPR, yang dikabarkan naik hingga 50 juta rupiah per bulan. Melalui unggahan Instagramnya, Kamis, 28 Agustus 2025, Ahmad Sahroni menolak ajakan debat tersebut dan menegaskan tak akan meladeni Salsa Erwina. Ia berguyon dengan nada bercanda, ingin bertapa terlebih dahulu. Ane gak akan ladenin orang YG ajak debat ane. Ane mau bertapa DL biar pinter karena ane masih blon. Ane ini masih bego, tulis Ahmad Sahroni di unggahan Instagramnya. Salah satu tanggapan yang muncul menyinggung soal keberanian Sahroni untuk menghadapi tantangan debat dari Salsa Erwina. Sebelumnya, ia juga sempat mengunggah foto Salsa yang sedang berbicara di media televisi. Sementara itu,
Ahmad Sahroni menegaskan pernyataannya soal orang tolol sedunia bukan ditujukan kepada masyarakat secara umum, melainkan pada pola pikir pihak-pihak yang menilai DPR bisa dibubarkan begitu saja hanya karena isu gaji dan tunjangan. Kan gue tidak menyampaikan bahwa masyarakat yang mengatakan bubarkan DPR itu tolol, kan enggak ada, kata Sahroni, dikutip kompas.com, Selasa, 26 Agustus 2025. Bahasa tolol itu bukan pada objek masyarakat, tapi pada logika berpikir yang menganggap DPR bisa bubar hanya karena gaji dan tunjangan, ujarnya. Dia juga mengingatkan bahwa pembubaran DPR justru bisa melemahkan sistem demokrasi Indonesia. Menurut Sahroni, DPR tetap dibutuhkan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Emang setelah bubar DPR, siapa yang mau jalankan pengawasan? Kalau presiden pegang kekuasaan penuh tanpa DPR, justru bahaya, kata dia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno, buka suara terkait ucapan kontroversial Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni yang belakangan ini bikin publik geram. Ahmad Sahroni menyebut istilah orang tolol sedunia saat memberikan pernyataan terkait pembubaran DPR yang sempat diserukan masyarakat. Bagi sebagian besar publik, ucapan itu terdengar kasar dan melukai hati. Ugroseno pun menumpahkan ketersinggungannya di Instagram pribadinya. Saya sebagai Purnawirawan Polri merasa sakit hati dengan pernyataan Ahmad Sahroni yang mengatakan masyarakat tolol karena saya juga bagian dari masyarakat Indonesia, tulisnya. Sebagai seorang wakil rakyat, kata Ugroseno, Sahroni tidak sepantasnya mengucapkan perkataan kasar itu. Semestinya Sahroni lebih bisa memilih kata yang baik dan tidak melukai masyarakat Indonesia. Tidak sepantasnya orang yang dipilih rakyat memberikan pernyataan seperti itu, tutupnya. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ahmad Sahroni, jawab ya tantangan debat dari aku. Kapan? Kasih tahu, kita jalankan, kita laksanakan. Banyak juri-juri debat yang profesional. Jangan ambil dari teman-teman kamu lagi. Nggak punya empati mereka semua soalnya. Ditantang debat warganet usai sebut, orang tolol sedunia. Ini jawaban Ahmad Sahroni. Politisi Partai Nasional Demokrat, Nasdem, Ahmad Sahroni mendapatkan sorotan dari warganet. Hal itu usai pernyataannya yang menyebut soal orang tolol sedunia saat merespons wacana pembubaran DPR RI viral di media sosial. Dalam keterangannya, Ahmad Sahroni yang juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI itu mengatakan siapa saja boleh mengkritik DPR RI, namun tidak boleh mencaci maki berlebihan, karena bisa merusak mental. Mental manusia yang begitu adalah mental manusia tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR, itu adalah orang tolol sedunia, kata Ahmad Sahroni saat kunjungan kerja di Polda Sumut, Jumat, 22 Agustus 2025. Menuai kecaman. Ucapan Ahmad Sahroni yang menyebut soal orang tolol sedunia, itu pun ramai dikritik netizen. Bahkan, mantan Wakapolri, Ugroseno pun turut mengomentari statement Ahmad Sahroni itu. Terbaru, Ahmad Sahroni juga ditantang debat oleh warganet yang tidak terima perihal pernyataannya soal orang tolol sedunia. Tantangan itu datang dari warganet bernama Salsa Erwina Hutagalung di media sosial Instagram. Perempuan yang mengaku juara debat di Nanyang Technology University dan mahasiswa berprestasi Universitas Gajah Mada itu mengaku murka dengan statement Ahmad Sahroni yang ngatain rakyat tolol. Sini aku tantang debat kamu Ahmad Sahroni 88 dari partai official _Nasdem. Kita buktikan siapa yang sebenarnya tolol dan tidak bekerja untuk kepentingan rakyat. Kita pilih juri debat profesional kalau bisa YG internasional. Disaksikan seluruh masyarakat Indonesia. Berani? Bertanggung jawab sama kata dua kamu ngatain bos yang bayar gaji kamu. Tolol. Namanya gak tahu diri. Duitnya diembat. Dikatain, manusia maruk bin gak tahu diri, kata dia. Namun belakangan, Ahmad Sahroni mengaku tak akan meladeni orang yang mengajaknya debat itu. Dia mengatakan ingin bertapa. Ane gak akan ladenin orang YG ajak debat Ane. Ane mau bertapa DL biar pinter karena Ane masih blow on. Ane ini masih bego. Tulis dia di unggahan Instagramnya.
Penjelasan Ahmad Sahroni soal orang tolol sedunia. Ahmad Sahroni menegaskan dirinya tidak pernah bermaksud merendahkan masyarakat yang belakangan menyerukan pembubaran DPR RI. Ia bahkan mengeklaim, pernyataan orang tolol sedunia yang menuai kritik sesungguhnya bukan ditujukan kepada publik, melainkan pada cara berpikir pihak yang menilai DPR bisa begitu saja dibubarkan. Kan gue tidak menyampaikan bahwa masyarakat yang mengatakan bubarkan DPR itu tolol, kan enggak ada, ujar Sahroni saat dihubungi Selasa, 26 Agustus 2025. Tapi untuk spesifik yang gue sampaikan bahwa bahasa tolol itu bukan pada objek, yang misalnya, itu masyarakat yang mengatakan bubar DPR adalah tolol. Enggak ada itu bahasa gue, imbuh dia. Menurut dia, ucapannya dipahami keliru sehingga kemudian digoreng seolah-olah ditujukan kepada masyarakat. Sahroni menegaskan, yang disorotinya adalah logika berpikir yang menilai DPR bisa dibubarkan hanya karena isu gaji dan tunjangan anggota. Iya, masalah ngomong bubarin pada pokok yang memang sebelumnya adalah ada problem tentang masalah gaji dan tunjangan. Nah, kan itu perlu dijelasin bagaimana itu tunjangan, bagaimana itu tunjangan rumah. Kan perlu penjelasan yang detail dan teknis, tutur Sahroni. Maka itu nggak make sense kalau pembubaran DPR cuma gara-gara yang tidak dapat informasi lengkap tentang tunjangan-tunjangan itu, ujar dia. Sahroni mengingatkan, pembubaran DPR justru berpotensi melemahkan sistem demokrasi. Menurut dia, DPR tetap dibutuhkan sebagai pengawas pemerintah agar kekuasaan presiden tidak berjalan tanpa kendali. Emang setelah bubar DPR, terus siapa yang mau menjalankan pengawasan pemerintahan? Kalau pemerintah langsung, misalnya presiden punya kekuasaan penuh, itu bahkan tidak bisa terkontrol dan membahayakan malah. Maka itu ada DPR untuk membuat balancing, agar republik ini semua tertata, ujar Sahroni. Politikus Partai Nasdem itu pun meyakini bahwa seruan pembubaran DPR ini dimunculkan oleh pihak-pihak yang belum memahami detail dinamika kerja lembaga perwakilan rakyat. Teman-teman yang pengen mau mengatakan bubar itu adalah yang belum mengetahui detail terjadinya. Dinamika, apa yang dia ketahui. Sayang, seribu sayang. Kalau akhirnya cuma sesaat bilang bubarin DPR, kata Sahroni. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Apakah dengan membubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Nama Salsa Erwina Hutagalung menjadi sorotan setelah menantang debat Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni. Tantangan debat itu setelah pernyataan politikus Nasdem yang menyebut soal orang tolol sedunia saat merespons wacana pembubaran DPR RI viral di media sosial. Salsa menantang debat Ahmad Sahroni melalui akun Instagramnya @salsaer. Yang ngatain rakyat tolol, sini aku tantang debat kamu @Ahmad Sahroni 88 dari partai @official_bawah Nasdem. Kita buktikan siapa yang sebenarnya tolol dan tidak bekerja untuk kepentingan rakyat. Kita pilih juri debat profesional kalau bisa yang internasional, disaksikan seluruh masyarakat Indonesia. Berani, bertanggung jawab sama kata-kata kamu ngatain bos yang bayar gaji kamu, tolol. Namanya gak tahu diri, duitnya diembat, dikatain, manusia maruk bin gak tahu diri, kata dia. Sedangkan Ahmad Sahroni melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88 mengaku tidak akan meladeni orang yang mengajaknya debat. Ia mengaku ingin bertapa terlebih dahulu. Ane gak akan ladenin ork yang ajak debat ane mau bertapa del biar pinter keren ane masih blon. Ane ini masih bego, tulis dia di unggahan Instagramnya. Ia juga sempat mengunggah foto Salsara di media televisi. Jauh ya ibu lomba debat. Selamat ya Bu, semoga debatnya menang dan terus menang. Ibu juara dan juara, tulisnya. Sebelumnya diberitakan, Ahmad Sahroni siapa saja boleh mengkritik DPR RI. Namun tidak berlebihan. Karena mental Salung dikenal sebagai pendiri dewasa. Dewasa itu merkes yang trik tumbuh menjadi di dewas topik tentitas diri hingga topik seputar ekspektasi serta keuangan. Salsa juga mengaku sebagai juara debat di Nanyang Technology University pada tahun 2014. Ia juga tercatat sebagai mahasiswa berprestasi Universitas Gadjah Mada. Kini Salsa tinggal di Aarhus, kota terbesar kedua di Denmark.
Akui dirinya, begok, Ahmad Sahroni tolak tantangan Salsa Arwina debat terbuka soal tunjangan DPR. Anggota DPR RI, Ahmad Sahroni angkat bicara setelah Salsa Arwina, seorang influencer sekaligus aktivis muda Indonesia yang baru-baru ini menantangnya debat terbuka terkait isu tunjangan DPR. Tantangan itu sebagai respons terhadap ucapan Ahmad Sahroni yang menyebut rakyat yang ingin membubarkan DPR sebagai tolol, dalam konteks perdebatan soal tunjangan rumah dinas anggota DPR, yang dikabarkan naik hingga 50 juta rupiah per bulan. Melalui unggahan Instagramnya, Kamis, 28 Agustus 2025, Ahmad Sahroni menolak ajakan debat tersebut dan menegaskan tak akan meladeni Salsa Arwina. Ia berguyon dengan nada bercanda, ingin bertapa terlebih dahulu. Ane gak akan ladenin orang YG ajak debat Ane. Ane mau bertapa DL biar pinter karena Ane masih blon. Ane ini masih bego, tulis Ahmad Sahroni di unggahan Instagramnya. Salah satu tanggapan yang muncul menyinggung soal keberanian Sahroni untuk menghadapi tantangan debat dari Salsa Arwina. Sebelumnya, ia juga sempat mengunggah foto Salsa yang sedang berbicara di media televisi. Sementara itu, Ahmad Sahroni menegaskan pernyataannya soal orang tolol sedunia bukan ditujukan kepada masyarakat secara umum, melainkan pada pola pikir pihak-pihak yang menilai DPR bisa dibubarkan begitu saja hanya karena isu gaji dan tunjangan. Kan gue tidak menyampaikan bahwa masyarakat yang mengatakan bubarkan DPR itu tolol. Kan enggak ada. Kata Sahroni, dikutip Kompas.com, Selasa, 26 Agustus 2025. Bahasa tolol itu bukan pada objek masyarakat, tapi pada logika berpikir yang menganggap DPR bisa bubar hanya karena gaji dan tunjangan, ujarnya. Dia juga mengingatkan bahwa pembubaran DPR justru bisa melemahkan sistem demokrasi Indonesia. Menurut Sahroni, DPR tetap dibutuhkan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Emang setelah bubar DPR, siapa yang mau jalankan pengawasan? Kalau presiden pegang kekuasaan penuh tanpa DPR, justru bahaya, kata dia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno, buka suara terkait ucapan kontroversial Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni yang belakangan ini bikin publik geram. Ahmad Sahroni menyebut istilah orang tolol sedunia saat memberikan pernyataan terkait pembubaran DPR yang sempat diserukan masyarakat. Bagi sebagian besar publik, ucapan itu terdengar kasar dan melukai hati. Ugroseno pun menumpahkan ketersinggungannya di Instagram pribadinya. Saya sebagai Purnawirawan Polri merasa sakit hati dengan pernyataan Ahmad Sahroni yang mengatakan masyarakat tolol karena saya juga bagian dari masyarakat Indonesia, tulisnya. Sebagai seorang wakil rakyat, kata Ugroseno, Sahroni tidak sepantasnya mengucapkan perkataan kasar itu. Semestinya Sahroni lebih bisa memilih kata yang baik dan tidak melukai masyarakat Indonesia. Tidak sepantasnya orang yang dipilih rakyat memberikan pernyataan seperti itu, tutupnya. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ahmad Sahroni, jawab ya tantangan debat dari aku. Kapan? Kasih tahu, kita jalankan, kita laksanakan. Banyak juri-juri debat yang profesional. Jangan ambil dari teman-teman kamu lagi. Nggak punya empati mereka semua soalnya. Ditantang debat warganet usai sebut, orang tolol sedunia. Ini jawaban Ahmad Sahroni. Politisi Partai Nasional Demokrat, Nasdem, Ahmad Sahroni mendapatkan sorotan dari warganet. Hal itu usai pernyataannya yang menyebut soal orang tolol sedunia saat merespons wacana pembubaran DPR RI viral di media sosial. Dalam keterangannya, Ahmad Sahroni yang juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI itu mengatakan siapa saja boleh mengkritik DPR RI, namun tidak boleh mencaci maki berlebihan, karena bisa merusak mental. Mental manusia yang begitu adalah mental manusia tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR, itu adalah orang tolol sedunia, kata Ahmad Sahroni saat kunjungan kerja di Polda Sumut, Jumat, 22 Agustus 2025. Menuai kecaman. Ucapan Ahmad Sahroni yang menyebut soal orang tolol sedunia, itu pun ramai dikritik netizen. Bahkan, mantan Wakapolri, Ugroseno pun turut mengomentari statement Ahmad Sahroni itu. Terbaru,
Ahmad Sahroni juga ditantang debat oleh warganet yang tidak terima perihal pernyataannya soal orang tolol sedunia. Tantangan itu datang dari warganet bernama Salsa Erwina Hutagalung di media sosial Instagram. Perempuan yang mengaku juara debat di Nanyang Technology University dan mahasiswa berprestasi Universitas Gadjah Mada itu mengaku murka dengan statement Ahmad Sahroni yang ngatain rakyat tolol. Sini aku tantang debat kamu Ahmad Sahroni 88 dari partai official_Nasdem. Kita buktikan siapa yang sebenarnya tolol dan tidak bekerja untuk kepentingan rakyat. Kita pilih juri debat profesional kalau bisa YG internasional. Disaksikan seluruh masyarakat Indonesia. Berani? Bertanggung jawab sama kata dua kamu ngatain bos yang bayar gaji kamu. Tolol. Namanya gak tahu diri. Duitnya diembat. Dikatain, manusia maruk bin gak tahu diri. Kata dia. Namun belakangan, Ahmad Sahroni mengaku tak akan meladeni orang yang mengajaknya debat itu. Dia mengatakan ingin bertapa. Ane gak akan ladenin orang YG ajak debat Ane. Ane mau bertapa DL biar pinter karena Ane masih blow on. Ane ini masih bego. Tulis dia di unggahan Instagramnya. Penjelasan Ahmad Sahroni soal orang tolol sedunia. Ahmad Sahroni menegaskan dirinya tidak pernah bermaksud merendahkan masyarakat yang belakangan menyerukan pembubaran DPR RI. Ia bahkan mengeklaim, pernyataan orang tolol sedunia yang menuai kritik sesungguhnya bukan ditujukan kepada publik, melainkan pada cara berpikir pihak yang menilai DPR bisa begitu saja dibubarkan. Kan gue tidak menyampaikan bahwa masyarakat yang mengatakan bubarkan DPR itu tolol. Kan enggak ada. Ujar Sahroni saat dihubungi Selasa, 26 Agustus 2025. Tapi untuk spesifik yang gue sampaikan bahwa bahasa tolol itu bukan pada objek, yang misalnya, itu masyarakat yang mengatakan bubar DPR adalah tolol. Enggak ada itu bahasa gue, imbuh dia. Menurut dia, ucapannya dipahami keliru sehingga kemudian digoreng seolah-olah ditujukan kepada masyarakat. Sahroni menegaskan, yang disorotinya adalah logika berpikir yang menilai DPR bisa dibubarkan hanya karena isu gaji dan tunjangan anggota. Iya, masalah ngomong bubarin pada pokok yang memang sebelumnya adalah ada problem tentang masalah gaji dan tunjangan. Nah, kan itu perlu dijelasin bagaimana itu tunjangan. Bagaimana itu tunjangan rumah. Kan perlu penjelasan yang detail dan teknis, tutur Sahroni. Maka itu nggak make sense kalau pembubaran DPR cuma gara-gara yang tidak dapat informasi lengkap tentang tunjangan-tunjangan itu, ujar dia. Sahroni mengingatkan, pembubaran DPR justru berpotensi melemahkan sistem demokrasi. Menurut dia, DPR tetap dibutuhkan sebagai pengawas pemerintah agar kekuasaan presiden tidak berjalan tanpa kendali. Emang setelah bubar DPR, terus siapa yang mau menjalankan pengawasan pemerintahan? Kalau pemerintah langsung, misalnya presiden punya kekuasaan penuh, itu bahkan tidak bisa terkontrol dan membahayakan malah. Maka itu ada DPR untuk membuat balancing, agar republik ini semua tertata, ujar Sahroni. Politikus Partai Nasdem itu pun meyakini bahwa seruan pembubaran DPR ini dimunculkan oleh pihak-pihak yang belum memahami detail dinamika kerja lembaga perwakilan rakyat. Teman-teman yang pengen mau mengatakan bubar itu adalah yang belum mengetahui detail terjadinya. Dinamika, apa yang dia ketahui. Sayang, 1000 sayang. Kalau akhirnya cuma sesaat bilang bubarin DPR, kata Sahroni. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Apakah dengan membubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Nama Salsa Erwina Hutagalung menjadi sorotan setelah menantang debat Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni. Tantangan debat itu setelah pernyataan politikus Nasdem yang menyebut soal orang tolol sedunia saat merespons wacana pembubaran DPR RI viral di media sosial. Salsa menantang debat Ahmad Sahroni melalui akun Instagramnya @salsaer. Yang ngatain rakyat tolol, sini aku tantang debat kamu @Ahmad Sahroni 88 dari partai @official_Nasdem. Kita buktikan siapa yang sebenarnya tolol dan tidak bekerja untuk kepentingan rakyat. Kita pilih juri debat profesional kalau bisa yang internasional, disaksikan seluruh masyarakat Indonesia. Berani, bertanggung jawab sama kata-kata kamu ngatain bos yang bayar gaji kamu, tolol. Namanya gak tahu diri, duitnya diembat, dikatain, manusia maruk bin gak tahu diri, kata dia. Sedangkan Ahmad Sahroni melalui akun Instagramnya @ahmadsahroni88 mengaku tidak akan meladeni orang yang mengajaknya debat. Ia mengaku ingin bertapa terlebih dahulu.
Ane gak akan ladenin ork yang ajak debat Ane mau bertapa del biar pinter keren Ane masih belum. Ane ini masih bego, tulis dia di unggahan Instagramnya. Ia juga sempat mengunggah foto Salsa yang sedang berbicara di media televisi. Jauh ya ibu ini, elege lomba debat di Denmark ya, selamat ya bu semoga debatnya menang dan terus menang. Ibu juara dan juara A, tulisnya. Sebelumnya diberitakan, Ahmad Sahroni mengatakan siapa saja boleh mengkritik DPR RI. Namun tidak boleh mencaci maki berlebihan, karena bisa merusak mental. Salsa Erwina Hutagalung dikenal sebagai influencer. Ia merupakan pendiri akun @jadidewasa. Jadi Dewasa 101 JDW 101 merupakan channel podcast yang membahas tips dan trik tumbuh menjadi dewasa. Podcast akan membahas topik tentang mengenal identitas diri hingga topik seputar ekspektasi serta keuangan. Salsa juga mengaku sebagai juara debat di Nanyang Technology University pada tahun 2014. Ia juga tercatat sebagai mahasiswa berprestasi Universitas Gadjah Mada. Kini Salsa tinggal di Aarhus, kota terbesar kedua di Denmark. Akui dirinya, begok, Ahmad Sahroni tolak tantangan Salsa Erwina debat terbuka soal tunjangan DPR. Anggota DPR RI, Ahmad Sahroni angkat bicara setelah Salsa Erwina, seorang influencer sekaligus aktivis muda Indonesia yang baru-baru ini menantangnya debat terbuka terkait isu tunjangan DPR. Tantangan itu sebagai respons terhadap ucapan Ahmad Sahroni yang menyebut rakyat yang ingin membubarkan DPR sebagai tolol, dalam konteks perdebatan soal tunjangan rumah dinas anggota DPR, yang dikabarkan naik hingga 50 juta rupiah per bulan. Melalui unggahan Instagramnya, Kamis, 28 Agustus 2025, Ahmad Sahroni menolak ajakan debat tersebut dan menegaskan tak akan meladeni Salsa Erwina. Ia berguyon dengan nada bercanda, ingin bertapa terlebih dahulu. Ane gak akan ladenin orang YG ajak debat